Shalom Leaders, kita berjumpa lagi di dalam acara GMS Leaders Podcast. Dan kali ini kita akan membahas sebuah tema, topik yang sangat-sangat penting dan menarik, yaitu membangun sebuah bonding. Tentunya dengan narasumber seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Pastor Sam Hartanto. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan narasumber kita, hamba Tuhan yang luar biasa ini, Pastor Sam Hartanto. Beliau adalah seorang senior pastor dari AFGF Bandung dan presiden dari AFGF Global. Dan saudara, mari kita sambut Pastor Sam Hartanto yang akan men-sharingkan, memperlengkapi saudara semua menjadi seorang pemimpin. Welcome, Pastor Sam. Terima kasih. Thank you. Oke, Pastor Sam, hari ini kita akan membahas topik yang penting ya di dalam perjalanan kepemimpinan, yaitu membangun sebuah bonding. Nah, mungkin nggak banyak orang mengerti bonding itu apa, bagaimana, dan apa sih pentingnya membangun bonding. Mungkin di awal ini Pastor Sam sedikit sharing dulu bagaimana pandangan Pastor Sam tentang membangun bonding. Ya, kalau di kultur kita apalagi ya namanya tak kenal maka tak sayang. Gitu. Ya. Jadi saya rasa bukan hanya sekedar nempel ya, bonding ya, tetapi memang itu harus penuh dengan niat intentional. Karena saya rasa bonding itu adalah sesuatu yang by design, tidak bisa secara otomatis terjadi. Banyak orang bilang chemistry. Oh, saya punya chemistry yang bagus dengan dia, saya bisa langsung nempel dengan dia. Sebetulnya itu mungkin menjadi salah satu faktor saja. Tetapi lebih daripada itu, saya rasa harus punya niat memang. Apalagi kalau ngomong dengan membangun tim yang baik, saya rasa kedekatan itu ya perlu juga dibangun. Gitu. Kalau gitu pertanyaannya langsung aja nih. Apa perlu pemimpin itu membangun bonding dengan orang yang dipimpin? Seberapa perlunya ini, Pastor Sam? Ya. Mungkin kita terlebih dahulu harus melepaskan stigma dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah seorang pemimpin tidak mungkin dia bisa adil dengan waktunya. Semua orang expect pemimpin untuk bisa adil. Oh, kalau dia perhatian dengan si A, maka waktu yang tersedia sama dengan si B, si C, dan selanjutnya. Tapi saya rasa yang penting adalah seorang pemimpin harus mengerti arah dan tujuan apa yang sedang dia mau capai, yang sedang dia mau tuju, yang sedang dia bawa orang untuk melangkah di dalamnya. Dan untuk itu, maka kalau kita mau ngomong istilahnya adalah, kalau saya rasa apapun, dalam keluarga, perusahaan, dan sebagainya nggak bisa lepas dari namanya discipleship. Artinya adalah relationship with purpose. Kalau kita membangun hubungan dengan orang itu harus punya tujuannya. Nah, kalau udah clear tujuannya itu apa, maka dia bisa komit waktu, energi, berapa banyak yang mau saya limpahkan, curahkan untuk si A, si B, si C. Dan kemudian sebagai orang-orang yang mengikuti si pemimpin, kita harus melepaskan peran yang adil itu dari dia. Nggak mungkin manusia bisa adil, apalagi yang urusan waktu dan energi. Dan izinkan dia bisa meluangkan waktu yang cukup supaya visi itu bisa tercapai. Dan menurut saya biar fair juga, karena agak tidak mungkin untuk bisa bond dengan semua orang dengan kualitas yang sama. Saya rasa dimulai dari itu dulu. Dari itu ya. Dan setelah itu baru kadarnya nanti bisa diatur. Oke. Jadi artinya kan bagaimanapun juga yang namanya membangun bonding perlu waktu yang disediakan. Betul. Perlu waktu yang disediakan. Dengan tujuan yang pasti tapinya gitu. Karena seringkali orang bilang kan komoditas apa yang paling mahal di hari-hari ini. Komoditas yang paling mahal itu kan waktu sebetulnya. Yeah. Nah, seringkali orang pikir dengan waktu yang tersedia, maka otomatis bonding itu akan terjadi. Menurut saya bisa. Makin lama kenal, bisa bonding itu terjadi. Tapi juga bisa makin lama kenal, makin kesal. Atau makin sebel. Yeah. Begitu kan. Berarti mungkin ada perbedaan ekspektasi. Mengapa saya perlu bonding dengan dia dan sebagainya begitu. Karena bonding menurut saya ada sesuatu yang sifatnya emosional. Kalau orang ngomong tentang unity, kesatuan, maka itu melihat kepada visi atau tujuan saja. Cuman bonding itu ada sesuatu yang lebih dalam dari cuma sekedar melaksanakan sebuah visi. Bonding itu ada namanya, kalau saya boleh bilang, burden bearing. Saya mau menanggung beban. Jadi kebanyakan pemimpin dia maunya vision casting. Yeah. Ini tujuan kita, ini misi kita, ini adalah kemana kita mau pergi. Nggak salah dengan itu. Tetapi saya rasa kita harus dikelilingi sama orang yang jadi namanya burden bearer. Di luar dari konteks visi dan misi sebagai manusia,
Apakah dia bisa menjadi nantinya sahabat dan teman saya dalam menghadapi apapun yang ke depan. Menurut saya bonding itu lebih dari sekedar penyampaian tujuan, Ya. tetapi di situ nantinya menjurus kepada persahabatan dan pertemanan yang sangat dalam. Bahkan Alkitab sendiri berkata bahwa along the way nanti sepanjang perjalanan kita akan ada namanya dikatakan friends closer than brothers, malah Alkitab menjanjikan itu. Teman yang lebih dalam daripada saudara. Ya. Begitu. Menurut saya itu bonding yang sesungguhnya. Tidak dipaksakan, organik. Organik, oke. Nah, artinya kalau kita ngomong ini adalah pemimpin, leaders gitu ya, baik itu di small group maupun di ministry dan lain sebagainya, tentunya orang-orang yang menjadi pemimpin ini belum tentu memiliki waktu yang memang bisa cukup untuk membangun tadi itu ya. Nah, Betul. mungkin apakah Pastor Sam punya tips atau dengan keterbatasan waktu, apalagi kalau kita lihat yang small group itu memiliki tingkatan-tingkatan level kepemimpinan, terutama ketika semakin ada di atas, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang sangat sibuk banget itu. Nah, kalau waktu merupakan komunitas yang sangat penting dan ternyata tadi juga di sisi yang lain ternyata waktu juga nggak menjamin ternyata ya. Betul. Nah, ini gimana ini? Iya. Bisa. Seringkali orang tanyanya kan, saya mulainya dari mana? Gitu. Saya mau membangun tim ministry, saya mau membangun bonding. Dulu mentor saya pernah ngajarin saya pernah bertanya hal yang sama. Ya. Dan kemudian dia bilang, kamu nggak bisa dengan deklarasi bahwa mulai sekarang kita harus dekat dengan satu sama lain ya. Gitu. Atau, mulai sekarang dalam perusahaan kita atau dalam gereja ada retreat 2 kali. Biar kita bonding. Gitu. Apa betul terjadi bonding gitu kan? Jadi saya tanya dia, saya harus ngapain mulanya? Dia bilang, kamu seminggu ketemu 13 orang. Saya bilang banyak banget. 13. Loh katanya mau mulai. Yeah. Mau mulai pasti sesuatu yang sulit. Begitu. Yeah. 13 nggak perlu 13 pertemuan. Tapi saya ketemu sama 2 couple suami istri. Itu udah 4. Saya ketemu 1 couple lagi, besoknya 2. Saya ketemu orang misalnya 1. One on one. Tetapi kalau mereka bawa teman juga nggak apa-apa. Yeah. Yeah. Jadi di situ kita mulai ngomong sesuatu yang kalau pengalaman saya dia ajarin saya ngomong namanya forming. Itu bukan bonding, forming. Membentuk sesuatu. Forming. Jadi ada tujuannya. F itu family. Ngomong tentang family, keluarga dan sebagainya. O, occupation. Kerjaan dia dan kemudian dia punya atau dia punya studi. R itu recreation. Oke. Jadi seringkali kita ngomong tugas, job. Ternyata kita bisa kenal orang dengan lebih dalam ketika kita tahu bagaimana dia spend time di waktu luang dia. Ya. Misalnya. Saya tanya sama dia, kamu udah nonton seri ini belum? Kamu udah nonton film ini belum? Oh, saya nggak suka yang itu. Saya sukanya misalnya drama Korea misalnya. Gitu ya. Kita mengenal dia dan kemudian M itu minister to them. Baru kemudian kita layani dia. Kita berdoa bersama atau konfirmasi dalam kehidupan dia, memberikan semangat dan sebagainya begitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi datang ke dalam sebuah bonding dengan tujuan. Nah setelah itu akan terjadi sesuatu yang organik. Kalau saya merasa bahwa saya memerlukan sebuah pertemuan lanjutan dengan dia, saya akan bilang, bulan depan ketemu yuk. Saya akan bilang sama dia 2 minggu lagi ketemu yuk. Atau kalau memang pembicaranya itu betul-betul enak banget, saya bilang, saya punya waktu besok kita makan siang bareng yuk. Atau kita besok ketemu si B yuk jam 4 sore di kafe ini dan sebagainya. Sehingga saya melakukan itu 2 tahun full. Gitu. Sehingga job desk daripada tempat saya melayani sebagai pastoral itu 1 minggu cuma dilihat dari 13 orang yang ditemuin. Okay. Dan ternyata setelah itu saya bisa mengerti ritme saya sendiri. Ritme saya. Yeah. Ternyata misalnya saya nggak tahan kalau ngomong sama orang lebih dari 45 menit. Ternyata itu merupakan ketahanan mental saya. Ada orang bisa ngobrol sama orang berjam-jam. Yeah. Tapi ternyata saya 45 menit itu cukup. Dan kemudian ke meeting yang berikutnya. Jadi seringkali kita memaksakan diri atau memaksakan orang untuk bonding dengan kita. Tetapi saya rasa itu memerlukan pembelajaran ulang saya rasa. Tentang diri kita dan bagaimana memanage diri kita ketika di depan orang lain. Dan setelah itu terjadi maka akan ada sesuatu yang natural, orang nggak merasa dipaksa. Karena kalau kita ngomong tentang family dan occupation sebetulnya itu udah 80% dari kebutuhan manusia sudah tercukupi sebetulnya. Dan kita kenal dia dari hati ke hati dan bukan hanya sekedar tugas pekerjaan dan tanggung jawab saja. Gitu. Oke. Nah ini menarik para pemimpin. Jadi
membangun bonding itu tidak bicara tentang bagaimana kita spend time saja, tetapi dari waktu yang kita sediakan itu apa isinya, gitu ya Pak Sosem ya. Nah, Pak Sosem sharing kepada kita semua itu bicara tentang forming tadi itu family, occupation, lalu recreation Ya, dan minister, gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai gitu untuk mengisi waktu yang telah kita sediakan ke mereka, dan tentunya berarti kita juga perlu dengan sengaja ya. Personnya untuk mengajak mereka. Betul. Dan memang untuk membangun ini dengan sengaja kita lakukan gitu ya. Betul. Dan harapannya setelah ini dilakukan maka akan terjadi organik ya. Secara organik. Apakah perlu follow up atau tidak perlu di follow up? Nggak masalah juga gitu. Nggak semua hubungan perlu di follow up. Betul. Saya rasa dalam handphone kita juga mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan kontak. Nggak semua harus di follow up kan. Tetapi semuanya pernah dijajaki. Begitu. Dan juga saya rasa kalau misalnya minister to them nggak tentu setiap orang yang kita ketemu langsung kita doain tumpang tangan dan sebagainya. Tapi dalam bagasi mobil saya, dalam tas selalu ada buku biasanya di mobil saya. Jadi kalau saya ketemu orang, kalau bisa nggak tangan kosong, saya kasih dia buku. Saya kasih dia USB isinya beberapa podcast yang saya suka misalnya. Itu. Dan kemudian sehingga dia melihat, oh setiap kali ketemu dengan orang ini kok setidaknya ada nilai tambah. Dan kemudian ketika saya ketemu dia lagi dan saya tanya bukunya dia baca belum, dia bilang saya baca sih 2 bab pertama tapi saya kurang cocok. Nah, kita mengenal dia lebih lagi. Begitu. Jadinya memang by design harus didesain. Saya setuju banget. Jadi selain hanya bukan hanya sekedar kita membangun bonding itu hanya berupa ikatan, tetapi tujuannya adalah kita ingin mengenal dia lebih. Dan kita juga mau membangun dia gitu ya. Jadi kita pakai beberapa hal yang kita bisa lakukan seperti memberikan buku, memberikan pengajaran-pengajaran yang kita rasa itu baik begitu ya. Nah, tadi yang menarik adalah begini. Dengan terjadinya itu ternyata kita juga bisa mengukur tentang diri kita ya. Jadi kita tahu kekuatan kita sejauh mana, sebatas mana, dan itu juga apakah bicara juga tentang kekuatan itu artinya berapa banyak orang yang bisa kita handle. Ataukah sebagai leaders kita harus sebanyak mungkin, gimana ya? Atau sesuai dengan kemampuan kita, atau karena kita leader nih. Artinya berarti semua orang di bawah kita, saya harus ini nih dengan mereka semua gitu. Kalau saya rasa sebagai leader memang harus ada 2 dimensi. Yang pertama luas ya. Kita ibaratnya bisa bergaul dengan siapa saja. Mau demografik dari latar pendidikan apa, sosial apapun kita bisa secara luas. Tetapi usul saya, kalau kedalaman itu harus dipilih-pilih sih. Kedalaman ya. Kata kuncinya kedalaman. Jadinya kalau memang kita mau share sesuatu yang deep, sesuatu yang dalam, apalagi membuat kita vulnerable, artinya titik lemah kita tuh orang bisa ngelihat. Menurut saya jangan diumbar juga. Bahkan Yesus punya murid 12 aja yang dia sering kali ajak ke tempat-tempat di mana dia itu vulnerable. Bahkan ketika sebelum dia ditangkap aja itu cuma 3 orang. 3 orang, betul. Jadi saya rasa itu luas boleh, tapi dalam itu lebih penting. Karena dalam itu nanti akan menentukan berapa jauhnya pelayanan pekerjaan kita, keluarga kita. Jadinya memang kalau ketemu sama orang itu banyak, luas, tetapi yang rutin itu menambah energi kita, siapa kita harus tahu. Karena apalagi kalau kita misalnya ketemu orang sebagai, apakah itu charging kita atau draining kita, malah menyerap energi kita. Kadang orang maunya sebagai pemimpin, saya sebagai pemimpin saya harus memberi. Tapi dia sendiri nggak nge-charge gitu. Kalau saya nge-charge, saya hanya mau ketemu dengan beberapa orang. Nah, kita mungkin makan bersama atau bahkan kita mungkin keluar kota dengan keluarga kita. Ketika saya balik lagi ke Bandung, kota saya, maka saya siap menghadapi apapun dan siapapun. Jadi harus ngerti orang model apa yang nyedot dari kita dan orang model apa yang mengisi kita, baterainya kita, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita juga mengisi baterainya dia. Begitu. Saya rasa itu juga kita harus tahu kekuatan kita juga ya. Kita punya skema psikologis dari Tuhan ya. Banyak kan tes-tes kepribadian juga banyak sekali. Kita mesti ngerti kita ini siapa, kuatnya di mana. Begitu. Jadi artinya meskipun kita pemimpin dan kita bertemu dengan orang yang kita pimpin, itu tidak selalu berarti kita yang mengisi mereka saja. Betul ya Pak Sasan ya? Artinya ketika kita ketemu dengan mereka, ngobrol, sharing, itu artinya kita juga bisa diisi oleh kehidupan mereka juga ya? Benar ya? Ataukah memang kita harus cari orang yang levelnya setara atau di atas kita untuk tujuan mengisi kitanya? Nggak selalu ya?
saya rasa ujung-ujungnya kita harus cari orang yang bisa jujur sama kita sih. Ya benar. Karena Ya. kalau enggak nantinya kita hanya mau mendengar apa yang mau kita dengar. Tetapi ujung-ujungnya Yes. dari sebuah bonding atau tim ministry sebetulnya saya harus berusaha supaya orang-orang dalam tim saya, seenggaknya 5 orang terdekat itu karakternya bukan karakternya saya. Gitu. Jadi kalau misalnya urusan admin misalnya di kantor ya, saya tuh nggak suka. Saya nggak suka sesuatu yang sifatnya administrational. Tetapi kalau orang yang ngebonding dengan saya semuanya orang tipe seperti saya gitu ya. Orang yang maunya action project tetapi adminnya nggak ya bubar semua yang dilakukan. Iya. Betul. Jadi saya kan harus menggabungkan kekuatan. Tetapi di tengah itu semua bukannya berarti saya nggak bisa have fun. Ketika saya dikelilingi oleh orang yang berbeda banget sama saya. Tetapi kita bisa saling memperlengkapi satu sama lain. Jadi pastikan berbeda. Pastikan dalam. Dan pastikan nggak cuma business as usual. Nah itu tuh. Iya. Jadi kita harus bisa bedakan juga gitu antara being professional sama jadi friend, ujungnya jadi teman. Saya rasa kalau itu ada di sekeliling kita akan manjang. Mau kerja, mau melayani, mau apapun tuh long term. Karena ini maraton. Ya. Pekerjaan di sini mungkin ada yang berbisnis, ada yang itu kan kita maunya manjang, puluhan tahun. Ya. Nah punya energi nggak buat 20 tahun ke depan gitu ya. Ya. Jangan sampai kita kelihatannya misalnya bisnis kelihatannya berhasil, tetapi jadi orang yang paling menyebalkan di sekeliling orang-orang kita gitu. Menurut saya kan juga bukan itu tujuannya gitu. Dia dapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia mesti dikesampingkan oleh orang-orang yang mungkin bisa menjadi teman untuk jangka waktu yang panjang. Menurut saya itu harus dipikirkan. Maraton. Jangka panjang lah intinya. Jangka panjang. Berarti boleh nggak saya simpulkan bahwa di dalam bonding itu sebenarnya ada proses yang terjadi bahwa kita akan saling belajar bersama antara baik itu yang memimpin maupun yang dipimpin. Betul ya Pak Sasen? Iya. Sambil belajar juga ada filterisasi. Ya. Karena selama ini mungkin ada sebagian banyak pemimpin itu merasa bahwa kalau kita bangun bonding terutama dengan orang-orang yang kita pimpin itu kita mengajar mereka. Gitu Pak Sasen. Yang tadi kan enggak ya. Tadi kan bagus sekali bahwa ternyata di dalam relasi itu kita pun bisa diisi oleh mereka. Betul. Dan sehari-hari jadi kita dikelilingi oleh orang-orang yang menyenangkan. Orang-orang yang menyenangkan. Iya. Begitu. Dan kita bahkan surprise begitu orang berani terbuka dengan cara yang patut kepada pemimpin. Oh ternyata begitu banyak kreativitas yang mungkin kalau saya pikirin sendiri tuh saya nggak kepikir. Gitu ya. Jadinya dengan ada satu keleluasaan dalam koridor saling menghormati, justru di situ akan terjadi yang namanya organizational dynamic. Dinamis ya. Dan apa yang diuntungkan dari sebuah perusahaan atau pelayanan yang punya namanya organizational dynamic? Itu milenial itu magnetnya itu. Milenial nggak lihat kadang-kadang sama sekali nggak lihat income. Betul. Kadang-kadang nggak lihat mengenai struktur kepangkatan. Mereka cuma ngelihat bahasa mereka asik apa enggak. Iya. Nah itu kan kita kan harus definisikan untuk milenial. Asik itu apa sih? Definisi asik itu kan abstrak sekali. Yes. Oh ternyata asik itu buat mereka adalah orang yang punya organizational dynamic. Jadi begitu ke sana saya sendiri diperkaya sayanya dengan hadirnya saya dalam perusahaan itu. Karena itu begitu banyak milenial kalau kita baca Forbes Economics ya. Dia punya gaji udah sekian di satu perusahaan yang besar. Dia mau kerja di sebuah perusahaan startup di mana gaji dia dipotong 10%. Bukan 10%, dipotong jadi 1/10. Tetapi dia yakin bahwa di situ malah dia akan bertumbuh. Di perusahaan yang baru ini ketika mendengar visi misi daripada si CEO itu begitu. Jadi saya rasa wow, betapa dahsyatnya itu ya. Atmosfer kalau kita bilang itu atmosfer ibadah, atmosfer small group, atmosfer perusahaan ya. Atmosfer itu kan nggak bisa dijelaskan sebetulnya. Tapi kan heran ya ketika kita datang ke dalam sebuah kantor. Ketika kita naik sebuah maskapai aja, begitu kita masuk ke dalam tempat duduk itu di pesawat aja kita udah bisa,
beda nih Ya, atmosfernya. atmosfernya beda. Dan herannya yang datang masuk ke kapal itu bisa behave, Hmm, bisa langsung tampil elegan, gitu, menyesuaikan diri dengan atmosfer yang betul, ada. betul. Dan saya rasa itu intentional, itu perlu didesain atmosfer seperti itu. Ya, ya, ya. Oke, menarik sekali ya, leaders. Kita belajar banyak hal. Ternyata yang namanya membangun bonding itu nggak semata-mata seperti yang kita pahami bahwa itu satu arah gitu ya. Ternyata enggak ya. Ternyata kita di dalamnya itu berproses dan akan saling memperlengkapi dan menjadi kaya di dalamnya ya, di dalam membangun sebuah bonding itu. Nah, ngobrol-ngobrol setelah kita ngomong panjang lebar ini, Pak Sasem punya dasar firman Tuhannya enggak sih, kebenarannya bahwa ternyata seorang pemimpin itu punya tanggung jawab loh dalam membangun bonding. Ya, saya rasa kalau kita ngelihat dari pelayanannya Yesus tuh menurut saya nggak adalah orang yang tidak pernah berhenti membangun bonding. Tetapi awalnya dia sendiri tahu mau ngapain. Sehingga ketika dia jalan-jalan di tepi danau, dia bilang, oh, ikutlah aku, maka kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya. Orang-orang itu langsung meninggalkan jala mereka dan mengikuti Yesus. Dan ketika itu terjadi, dia mempunyai sebuah loyalty spirit kalau saya rasa. Yesus itu mau bersama-sama dengan mereka, membina mereka. Jadi bukan cuma urusan waktu, karena Yesus cuma punya 3,5 tahun. Iya, betul. Jadi bukan berarti makin lama, berarti otomatis makin bonding. Enggak juga. Dan dalam waktu 3,5 tahun itu dia bisa memilih 3 orang yang paling dekat dengan dia, begitu. Dan saya rasa itu diturunkan juga ke murid-murid begitu ya. Untuk mengurus jemaat yang ribuan dan harus kasih makan janda-janda orang Yahudi dan orang-orang Ibrani, mereka butuh orang nggak sampai 20 untuk bisa ngurusin distribusi makanan begitu dahsyat. Dan kok bisa tiba-tiba namanya keluar gitu loh. Kan saya rasa bukannya mereka tuh, oh pakai siapa ya, oh ini keluar nama siapa, nggak gitu loh. Mereka tiba-tiba langsung bisa menunjuk diaken itu, dan kemudian kenapa bisa? Ya karena mereka sudah mengenal. Iya. Gitu. Dan kemudian dikatakan bahwa Paulus sendiri dari Antioquia, dia dan Barnabas diutus. Memang betul Roh Kudus berkata kepada gereja mula-mula untuk mengutus mereka, tapi saya rasa ada sebuah persekutuan yang begitu dahsyat begitu. Jadi saya rasa Alkitab dipenuhi dengan segala macam bonding yang fruitful. Satu orang mengalahkan 1,000, 2 orang mengalahkan 10,000, dikatakan begitu. Daud dan Yonatan, kalau kita ngelihat penuh dengan segala macam relationship with purpose. Hubungan yang punya tujuan. Nah, orang ada yang pernah protes sama saya. Oh, jadi kalau bonding atau discipleship adalah relationship with purpose, punya tujuan, berarti kamu selalu punya agenda dong. Kamu berteman dengan saya karena punya purpose, tujuan. Loh, sekarang purpose-nya itu lebih menguntungkan dia atau menguntungkan saya? Ternyata kalau memang kita adalah melayani dalam perusahaan, dalam keluarga, dalam apapun sama, memang kita maunya melayani, sebetulnya kalau dihitung dari segala macam sudut, sebetulnya itu kita yang rugi. Dari waktu, dari resources, tadi saya bilang selalu punya buku dan sebagainya. Tapi ketika itu terjadi, maka keluar prinsip tabur tuai. Ternyata saya pun diberkati lebih daripada apa yang saya selama ini keluarkan. Ketika kita mau bilang, oh yang saya mau untungkan sebetulnya dia. Begitu. Dari penjelasan panjang lebar ini artinya kita bisa melihat bahwa ternyata bonding itu bisa terjadi yang tadi disebut bisa one on one, ya kayak Yesus punya lingkaran kecil lah gitu ya dengan murid-murid terdekatnya yang 3 orang. Tapi ternyata kemudian murid-murid ini kan mereka menggerakkan jumlah yang lebih besar lagi, katakanlah ini dalam bentuk grup. Nah, apakah memang ada perbedaan ataukah memang bagaimana? Apakah bonding itu memang seharusnya one on one ataukah kita harus punya bonding juga yang dalam bentuk grup, kelompok gitu katakanlah. Karena kalau kita ngomong misalkan leader dari sebuah ministry gitu kan tidak hanya sekedar hanya melihat orangnya per individu-individu, tetapi dia juga harus memimpin satu tim ini. Nah, artinya harus ada bonding dalam bentuk tim gitu ya. Nah, bagaimana pendapat Pastor Sam? Iya. Kalau mentor saya ngajarin saya, jangan pernah vision casting. Saudara, mulai sekarang gereja inilah gereja yang memuridkan. Karena begitu kita ngomong, orang langsung tagih kita detik itu. Coba muridin saya. Kata kita gereja yang memuridkan misalnya.
Oh, mulai sekarang kita adalah perusahaan yang misalnya taat pajak, semua aturan kita akan turuti. Orang langsung ngomong, oh ya? Mungkin mulai besok pagi kita akan dipanggil sama kantor pajak. Gitu kan maksudnya. Iya, iya. Jadi intinya backbone-nya tetap one on one. One on one. Tetap backbone-nya itu one on one. Karena ketika kita one on one, orang mulai ngerti hati kita meskipun capek awalnya 2,5 sampai 5 tahun bangun kultur dalam perusahaan, dalam pelayanan sama. Bangun kultur itu 2,5 sampai 5 tahun. Tapi begitu itu terjadi, maka jadi yang namanya budaya tidak perlu diumumkan. Semua orang akan berkata, oh kita begitu. Kita tidak begitu, tapi kita begini. Itu melewati proses yang sangat lama. Dan ketika budaya terjadi, orang kalau ke Jepang nggak mungkin komplain. Kenapa sih restoran saya nggak disediain sendok? Kalau sendok saya mesti minta. Kenapa sih di Jepang pakai sumpit? Mereka tidak bisa jelaskan. Iya, iya. Karena ada ribuan tahun pakai sumpit. Kamu yang salah masuk Jepang nggak ngerti sumpit, begitu kan? Sama. Orang masuk dalam sebuah gereja, dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah keluarga. Kadang-kadang mereka sendiri nggak tahu ngejelasinnya. Tetapi itu jadi budaya. Oh, kita nggak begitu. Tapi kita begini. Seperti Yesus memanggil Petrus kan, apakah engkau mengasihi aku? Iya. Ya Tuhan, benar. Apakah engkau mengasihi? One on one. Dan dia bilang, feed my sheep, baru dia bilang kasih makan tuh. Kawanan domba gembalaanku gitu kan. Jadi tetap one on. Bahkan yang namanya wahyu revelation, bukankah disampaikan kepada Yohanes di Patmos secara one on one? Dan kemudian sampai di kita, sampai pada zaman itu surat kepada 7 gereja. Gitu, di Asia kecil. Yeah. One on one, everything one on one. Saulus akhirnya jadi Paulus ketemu Yesus dalam perjalanan ke Damaskus. Bukankah dia diketemuin one on one? Iya. Gitu. Saya rasa the backbone tetap one on one. Dan bukankah dia mengirimkan kepada kita Roh Kudusnya yang berbicara kepada kita one on one selain daripada korporat? Ya, saya rasa the backbone The tetap backbone adalah one on one ya. Ya, jadi harapannya dengan berhasilnya kita membangun bonding lewat one on one itu terbentuklah sebuah culture ya, budaya. Ini yang menggerakkan atau yang dapat dikatakan membangun untuk mengikat mereka yang dalam bentuk grup ya, untuk menjadi ini ya, satu arah yang sama, satu tujuan yang sama gitu ya. Culture adalah atmosfer yang tidak tertulis, tetapi bisa dirasakan. Betul, setuju banget, benar-benar. Punya pengalaman nggak, Pastor Sam, yang sangat mencolok gitu ya dalam perjalanan kepemimpinan dari Pastor Sam tentang bonding, entah itu di one on one-nya, entah di ketika berusaha membentuk sebuah budaya yang baru. Ya, jadi saya menjadi gembala sidang tahun 2010. Sebelumnya ada gembala sidang di tempat saya melayani. Tapi beliau dikirim untuk sebuah tugas kemanusiaan, jadi pindah kota. Dan kemudian tiba-tiba saya menjadi gembala sidang begitu. Nah, waktu itu usia jemaat jauh lebih tua dibanding yang sekarang. Oh, oke. Sehingga saya dibanding banyak keluarga di gereja kami pada saat itu saya paling muda. Paling muda. Nah, wah ini tantangan nih. Ya kan, gimana? Mau dikasih jabatan apapun, tapi saya ini ya dibanding mereka dalam kehidupan ya tentu saja masih kurang pengalaman. Dan one on one sangat-sangat berfungsi di situ. Sehingga saya nggak bisa bilang, mulai sekarang kita begini begitu ya. Karena saya jadi gembala sidang enggak. Yang awal adalah mulai ngobrol satu demi satu, keluarga demi keluarga demi keluarga demi keluarga demi keluarga sampai bertahun-tahun. Dan saya bisa bilang bahwa sangat banyak, persentasinya sangat tinggi bahwa mereka masih bersama dengan kami hingga hari ini. Dan kemudian Tuhan memudahkan jemaat gitu. Dengan yang usianya mulai seumur dengan saya dan sebagainya. Dan kemudian mereka juga mengajak yang lain lagi yang lebih muda dan sebagainya. Tetapi saya rasa alangkah tidak eloknya kalau saat itu saya memulai dengan sebuah statement demi statement, tanpa mengenal mereka secara pribadi, begitu. Jadi itu saya alami sendiri, the power of one-on-one conversation. Ya. Pernah punya kisah kegagalan nggak di dalam semua proses bondingnya itu? Banyak sekali. Yang Tuhan ajarkan. Saya ini kecenderungannya tidak suka mendengar.
gitu. Bahkan dulu kalau misalnya ada jemaat ngomong apa, saya langsung tulis, kamu minta maaf lah sama istri kamu, kayak resep gitu ya. Nih, gitu. Nah, Ya saya salah. ah, Saya salah. Ternyata itu yang membuat hubungan dengan orang menjadi lemah. hmm, hmm, Karena saya tidak bersedia mendengar. Gitu. Dan saya perlu belajar ulang untuk belajar mendengar orang. Perlu tahunan. Dan setelah itu saya bisa lebih empati kalau ngomong sama orang. ah, Sehingga lama-lama tingkat kegagalannya, puji Tuhan, makin rendah. Tapi awal-awal begitu banyak orang yang istilahnya mental ya. ya, Karena saya tidak belajar untuk mendengar. Dan sekarang pun saya rasa sebagai pemimpin, siapapun yang melihat, yang mendengar, ya sebagai pemimpin harus berani dikecewakan juga. Saya sudah curahkan dan saya sudah spend waktu dan sebagainya, tapi ya memang salah satu job desk dari pemimpin adalah bersedia untuk dilukai. Wah ini. Karena kalau enggak ya kita akan melukai diri sendiri. Kalau kita tidak siap untuk dikorbankan dalam relationship manapun. Begitu. Wah ini menarik sekali para leader. Jadi bagaimanapun juga yang namanya membangun bonding, tadi sudah disebutkan bahwa backbone-nya adalah tetap one on one. Jadi kalau saudara adalah seorang pemimpin, apapun bidang dan bagian tempat saudara dipercaya untuk memimpin, saudara perlu membangun bonding itu one on one. Supaya ketika hal itu terjadi, maka arahnya adalah tercipta sebuah budaya gitu dari bonding yang saudara buat, dan budaya itulah yang akan memimpin tim saudara untuk berjalan ke arah seperti yang saudara akan mau gitu. Nah, cerita kisah yang telah disampaikan oleh Pastor Sam itu memperlengkapi kita semua bahwa seorang pemimpin ternyata adalah menjadi seorang pemimpin yang harus siap juga untuk berani sesuatu yang di luar ekspektasi kita ya. Pastor Sam ya. Tadi bahasanya kan siap dilukai gitu. Jadi kita mungkin sudah pasang ekspektasi sekian tapi ternyata meleset nih, nggak nyampe. Nah, kalau terjadi seperti itu, Pastor Sam, apa yang kita harus buat? Apakah kita harus belok, ganti banting setir atau apa, atau kita tetap harus berjuang nih, pokoknya harus berhasil nih sama si orang ini, katakanlah begitu. Ya, saya rasa ini yang sering saya ngomongin ke tim saya. Saya bilang, usahakan punya mentalitasnya namanya never say never. Jangan pernah bilang nggak bakal. Contoh, ada orang ngomong gini sama kita, Pastor, saya nggak bakal meninggalkan engkau lah, pokoknya saya akan setia gitu. Saya bilang sebenarnya, hey, never say never. Karena nggak ada yang tahu bahwa hatimu akan berubah besok, tahun depan, 5 tahun lagi. Atau kamu harus pindah kota, kamu harus apa. Never say never. Juga jangan ngomong sama orang, itu orang mah nggak bakal deh masuk dalam tim kita. Hey, never say never. Gitu loh. Jangan pernah bilang, oh ini nggak bakalan terjadi. Karena dalam relationship segala sesuatu itu mungkin. Dan tidak ada sesuatu yang kekal kecuali hubungan kita sama Yesus. Gitu. Jadi harus memang punya sikap yang memang saya ini mau melakukan sesuatu buat orang, buat dia. Tapi never say never. Karena mungkin hari ini orang yang kita tahu apapun message dari kita itu dia blok. Tetapi mungkin tahun depan bisa jadi sahabat yang paling karib, nggak ada yang tahu. Karena itu Yesus berkata, jangan kamu ngomong besok pasti begini, besok pasti aku berdagang ke kota ini, karena kamu tidak tahu, dikatakan kan. Besok apa yang akan terjadi sama kamu. So never say never, but do your best today. Lakukan apa yang kamu bisa hari ini. Kita dapat keyword lagi nih, never say never ya. Jadi karena tadi disebut, karena di dalam leadership itu segala sesuatu masih mungkin gitu ya. Jadi orang ya nggak ada yang tahu gitu loh ya. Jadi ayo kita berjuang dan kita lakukan yang terbaik, karena apa yang sedang kita kerjakan, terutama kalau kita bicara dalam ruang lingkup dalam pelayanan kita, apa yang kita sedang kerjakan, kita sedang melakukannya yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, Pastor Sam mungkin bisa punya tips atau pesan gitu kepada para leaders yang ada di Gereja Muar Sharon, silakan disampaikan. Leaders, kalau saya ingin memberikan usulan adalah jangan pernah menyerah sama yang namanya relationship, karena relationship itu bisa up, bisa down. Dan ingat ya bahwa Yesus pun nggak menyerah sama Anda. Kalau lewat standarnya daripada Tuhan, semua dari kita gagal dalam bonding dengan Dia.
Iya. Tetapi dia tetap memilih untuk mau bonding dengan kita. Bahkan demikian besarnya kasih Tuhan sehingga dia mengirimkan anaknya untuk punya relationship, mau bonding dengan kita gitu. Jadi never say never, terutama leaders dengan istri, suami atau anak Anda. Never say never. Never say never. Dan setelah itu semuanya akan mengalir tepat pada tempatnya. Dan saya percaya bahwa langkah orang benar dituntun oleh Tuhan sendiri. Amen. Oke, luar biasa. Thank you banget sharingnya Pastor Sam yang sudah memperlengkapi kita semua. Dan sampai di sini dalam episode kali ini. Dan saya percaya bahwa kita semua akan selalu terus akan dibangun. Dan ayo terus mau melangkah dan menjadi seorang pemimpin yang terus mau maju. Karena kita tahu the best is yet to come. Amen. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.